kita dari GC Cewa Kreatif. Kenalin gue Nayoko. Gue Iki. Kita di sini bakalan ngebahas cerita-cerita misteri, Horor, legenda-legenda, yang menyebar di seluruh dunia dan postingan-postingan di luar nalar dan janggal. Nah, Enggak banget. Dan pertamanya jangan lupa subscribe dulu buat akun kita di sini. Oke? Kali ini kita bakalan ngebahas atau menceritakan tentang sebuah cerita misteri yang sedikit mistis, horor. Emang horor sebenarnya sih ya, serem. Dan ini kita mau mengulas atau menceritakan kembali cerita yang udah pernah ada, mungkin teman-teman udah pada dengar semuanya. Kita ngambil kutipan ini tuh dari liputan6.com dan kita udah baca dari beberapa artikel yang ada di Google dan cerita artikel lainnya, dan kita mau ngulas lagi nih di sini. Ini kayak iya, barangkali kalian ada yang belum tahu. kayak kali ini kita mau ngebahas cerita misteri dari luar negeri. Yes, ini ceritanya dari Venezuela dan Kolombia. Judulnya El Silbon. agak susah, bingung juga kenapa namanya bisa begitu. Kalau penasaran, oke, kita mulai aja. Cerita Keluarga kecil yang begitu harmonis, dia itu cuma memiliki satu anak tunggal aja, satu ya, nggak dua, satu. yang selalu dimanja. Disayang, diturutin apa maunya. Kayak dia nih, anak satunya. Ya kan? Iya. Tapi ternyata kemanjaannya dan kasih sayang orang tuanya mungkin berlebihan kali ya, sampai ada suatu kejadian Sang yang- anak itu membangkang dan keras kepala. ya, jadi keras kepala, saking apapun yang dia minta tuh selalu diturutin gitu loh. Kudu ada gitu, wajib. Dan itu bikin sesuatu yang berbeda kali ini. Jadi ceritanya anak ini kepengen banget makan Daging rusa. daging rusa yang membuat jadi ayahnya tuh harus dapetin daging itu, saking kepengennya itu anaknya kan. Dan suatu hari emang susah buat nangkep rusa gitu loh, bayangin aja rusa yang liar, dikejar-kejar berburu gitu mereka, tapi nggak ada. Dan anaknya ini entah kenapa nggak tahu apa kerasukan apa gitu dia ya, tiba-tiba dia menusuk bapaknya. Dan ini bapaknya sendiri ditusuk gitu kan. Terus dia pulang ke rumah dengan membawa daging. Dikasih lah ke ibunya disuruh masak. Ini daging disuruh masak. Apa nggak bisa bedain ibunya daging Ibunya. rusa sama daging manusia? Ibunya belum ini dong, karena dia pikir ini daging hasil perburuan anak dan suaminya gitu kan. Pas dia mau coba masak, nyuci itu daging, dia ngerasa aneh, kok daging rusak kayak gini gitu. Pasti bisa lah ngebedain kan daging manusia sama rusa gitu. Dan ibunya mulai penasaran karena bapaknya itu nggak pulang-pulang. Kok anaknya udah nyampe rumah bawa daging, bapaknya nggak pulang? Nah, kemana tuh bapaknya? Ayo. Nggak tahu, nyari ibu baru kali. Terus saking penasarannya dia nanya, ini daging apa? Dan ibunya mulai curiga, tahu deh ternyata ini Daging bapaknya atau suaminya. ya, daging suaminya ditusuk tadi sama anaknya. Saking ibunya takut, bingung, kesel juga ya, Campur aduk lah. akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi kakeknya si anak ini. Dia bingung harus diapain, dan akhirnya kakeknya nemuin anak Dicambuk. dicambuk-cambuk. Terus luka bekas cambukannya itu, bayangin aja, diiris, ditetesin Cabe sama air cabe lemon. sama air lemon. Coba
bayanginnya perih banget kan. Coba kalian bayangin pahlawan kita aja juga dulu diiris-iris, diperes pakai air jeruk gitu loh, bayangin kan perih gitu kan. Udah saking keselnya kakeknya gitu kan, juga kenapa cucu gue kesayangannya gitu bisa ngelakuin kayak hal gitu. tega kayak gitu, coba bayangin ya kan. Dan akhirnya kakeknya juga udah mulai kesel, dia nyuruh tuh anak buat lari atau pergi, tapi dengan membawa karung. Nah, karungnya itu berisi tulang belulang si bapak tersebut. Benar, tulang dipotong-potong, dimasukin dalam karung, anaknya sudah ngegembol gitu, lalu dikejar Sama anjing-anjing. kakeknya. Sengaja tuh ngelepas anjing-anjing ngejar cucunya itu, akhirnya Temes. Iya. dimakan sama anjing-anjing itu ya. Anjing-anjing gede gitu loh, yang kayak helder gitu. Serem banget kan, yang gimana sih, terus dicambik-cambik sama tuh. Dan akhirnya mereka merelakan anaknya mati gitu, karena setega itu loh ngebunuh bapaknya ya kan. Pengen aja. Dan akhirnya kakeknya tuh Masih kutukan gitu. ngutuk ke cucunya, akhirnya dikasih nama lah El Silbo. Nah, dan ini dia jadi bergentayangan karena saking emang udah dikutuk sama kakeknya dan gak diterima di mana-mana. Mungkin gak masuk surga juga kali ya, karena Udah ngebunuh bapaknya. akhirnya ya dia jadi hantu gentayangan gitu di sana. Nah, menurut kepercayaan masyarakat sekitar, makhluk ini tuh masih bergentayangan di rumah-rumah warga sampai sekarang. Nah, hantu ini tuh bergentayangannya sambil bersiul-siul masuk rumah warga dan menebarkan tulang-tulang yang berada di gendongan tersebut. Tulang-tulangnya dia bopong itu tuh ya Disebar di ditebar. lantai. Dan bayangin coba, dia bergentayangan masuk ke rumah-rumah warga tanpa diketahui orang-orang, sambil nebarin tulang-tulangnya dan dihitungin lagi gitu loh tulangnya. Dia mungkin menyesal atau bersalah gimana gitu kali ya, Iya. sampai dihitungin lagi tulang-tulangnya gitu. Konon katanya kalau nggak ada orang yang ngeliat dia lagi ngitungin tulangnya, ini tuh bisa jadi keberuntungan buat di rumah itu. Bener gak sih? Terbalik. Bener gak sih? Terbalik. Kalau nggak ada yang mergokin, salah satu anggota keluarganya itu mati katanya. Lagi kalau nggak ada yang mergokin, tapi kalau ada yang mergokin Malah jadi katanya itu berkah jadi berkah dan jadi keberuntungan buat orang rumah tersebut. itu. Nah, Iya. iya. Tapi masuk akal gak sih sebenarnya ya, kalau misalkan itu tuh bisa jadi keberuntungan buat ngilangin sial gitu. Apa hubungannya sama si El Silborn ini gitu loh? Kalau nggak ketahuan bisa jadi berkah. Jadi pengen mergokin gue. Ya aneh kan, ngaco juga sih, tapi ini bener nyata sih ya. Gue juga bingung gitu loh, maksudnya apa, ngeri banget gitu. Oke guys, itulah ceritanya si El Silborn. Menurut kalian gimana? Serem nggak? Apakah ada makna yang bisa kalian ambil dari cerita ini? Kalau ada silakan komen di bawah sini. Sih, kalau menurut kita sih ya, ini tuh ada maknanya. Jadi buat orang tua gitu ya, untuk tidak terlalu memanjakan anaknya, gitu kan. Sebenarnya kita juga nggak boleh terlalu manja atau terlalu mengekang. Kita tuh harus balance sama anak, karena kalau kita mengekang, anak juga jadi melawan. Kalau kita manjain juga ya Malah jadi ngebangkang makin. gitu, kayak gitu deh. Jadi keras kepala kan, bener. Karena saking diturutinnya, terus pas di saat orang tuanya nggak bisa nurutin, anaknya jadi udah deh, Ikut dia goyang. mengeksplor rasa gimana ya, rasa kemauannya yang nggak pernah diturutin Turutin. gitu kan. Coba bayangin aja. Jadi semoga sih kita semua nggak kayak gitu ya. Ini kita Iya. kan masih ingat agama coy. Ya kan, iman kita.
Masa iya setega itu kan ngebunuh orang tua sendiri coba demi membahagiakan kekenyangan perutnya. Coba kan mau makan kayak gitu aja. Kita harap sih ya kalian nggak kayak gitu, kita semua juga nggak kayak gitu. Oke? Ya. Jadi buat teman-teman semua, kita harus bisa ambil hikmahnya, kita buang keburukannya. Oke? Buat teman-teman semua nih, kalau ada yang punya cerita-cerita lain ya yang super mistis kali, yang lebih seru lah dari cerita ini, silakan kirim di email kita isi. atau boleh komen, atau kalian punya pengalaman pribadi juga yang cerita itu udah lumayan menyebar di wilayah kalian gitu, boleh kalian ceritain ke kita, nanti kita ulas lagi, kita bahas lagi. Sekian dulu cerita dari kita, nanti kita akan sambung lagi buat cerita-cerita mistis lainnya. See you. Bye bye.